Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pikiran ini baru pertama kali ini timbul tatkala sore tadi tiba-tiba saja dia mengusulkan kepada bekas perwira itu untuk menyusun memoarnya sebagai seorang pejuang kemerdekaan Republik. Sebab menurut pendapatnya memoarnya itu sangat berguna bagi generasi kini maupun yang akan datang. Berguna untuk memberikan pengertian pada mereka bahwa kemerdekaan yang telah dimiliki ini adalah hasil darah dan keringat para pejuang dan pemimpin-pemimpin waktu itu, tidak diperoleh secara gampang atau hadiah. Betapa aneh dirasakan usul itu meluncur begitu saja dari mulutnya, yang kemudian membuat dia sadar bahwa kehidupan bekas perwira itu bertolak belakang 180 derajat dengan kehidupan bapaknya dalam perjuangan kemerdekaan. Bekas perwira itu sudah jelas peranannya seperti diceritakannya. Dia hampir saja hancur waktu perang kolonial Belanda kedua. Tapi apa yang telah dilakukan bapaknya untuk Republik ini? Kalau Salman mengingat pekerjaan bapaknya pada zaman revolusi, dirinya benar-benar merasa disiksa. Walaupun menurut catatan orang tuanya, dia baru lahir beberapa waktu kemudian, jadi apa yang dilakukan bapaknya bukanlah masalah dia sebagai anak. Dia waktu itu belum tahu apa-apa, tapi mendengar cerita orang-orang dan kawan-kawannya kemudian setelah dia dewasa tentang pekerjaan ayahnya, bulu romanya berdiri. Bapaknya adalah seorang sersan mayor KNIL, suatu pangkat yang cukup tinggi bagi seorang inlander yang menjadi serdadu kolonial. Dia adalah penembak ulung, seorang algojo yang ditugaskan untuk menghabisi riwayat tiap pejuang Republik yang tertangkap. Ngeri hati Salman bila mengingat perbuatan ayahnya. Betapa sampai hati dia menghancurkan bangsanya sendiri. Apakah tidak terpikir olehnya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak masuk akal? Dalam pikiran Salman timbul suatu pertanyaan, tidakkah bapaknya berusaha melarikan diri dari pasukannya, kemudian bergabung dengan pejuang-pejuang kemerdekaan? Apakah tidak terpikir olehnya bahwa bangsa yang dilawannya itu adalah bangsanya sendiri? Sama-sama sawo matang kulitnya, sama-sama makan nasi dengan mempergunakan tangan. Tadinya sama-sama tidak mengenal sendok garapu. Tapi rupanya tidak, dia lebih menyenangi pekerjaannya sebagai algojo itu. Indoktrinasi yang diterimanya terlalu dalam hingga dia tidak bisa berpaling. Sekali dia menempuh jalan itu, jalan pulang sudah tertutup. Beberapa tahun kemudian setelah Salman menjadi dewasa dan mengetahui seluruh latar belakang kehidupan bapaknya, kadang-kadang secara tidak sadar dia mengagumi keteguhan pendirian bapaknya. Dia tidak pernah balik dari jalan yang dipilihnya, dan keteguhan ini terasa menurun pada dirinya. Suatu hal lagi yang cukup mengagumkannya ialah ketidaksediaan bapak ikut ke negeri Belanda tatkala serdadu-serdadu kolonial itu ditawarkan untuk tetap menjadi serdadu Belanda atau memilih TNI sebagai lapangan kehidupan baru. Bapak tidak mau ke negeri Belanda karena bukan tumpah darahnya. Bapaknya tetap tinggal di Indonesia dengan memilih tanah kelahirannya di sebuah kota kecil di pedalaman Sulawesi sebagai tempat menetap. Tapi di sini dia tidak lama, rupanya tidak betah di kota kecil yang sepi itu, juga karena semua orang tahu tentang latar belakangnya di masa lalu. Karena itu dia boyong seluruh keluarganya pindah ke Bandung sambil bekerja pada sebuah perusahaan bekas milik Belanda. Dia juga menolak jadi TNI karena sadar telah banyak berbuat dosa. Dia seharusnya dilenyapkan dari bumi Indonesia untuk menebus dosanya. Tapi suatu balas dendam atas segala tindak tanduknya tidak kunjung datang. Suatu hal yang mengherankan benar, pikirnya.
Kenapa Salman tidak menceritakan latar belakang kehidupan bapaknya kepada bekas perwira itu? Ada beberapa alasan menurut pertimbangannya. Pertama, karena dia takut Komodor Amran Sudewo berubah sikap, kemudian memutuskan hubungan dengannya. Padahal ini merupakan urat nadi bagi kehidupannya. Juga karena dia takut kehilangan karir. Salman punya ambisi ingin menjadi seorang pedagang ondardir kapal yang betul-betul profesional bila dia mempunyai modal dan pengalaman yang cukup. Kedua, karena pergaulannya dengan Fijri akhirnya membuahkan percintaan bila dibandingkan dengan alasan terdahulu. Barangkali inilah alasan yang paling mengikat. Dia merasa tidak mungkin kehilangan Fijri. Tapi dia pun sadar bahwa sekali waktu kelak oleh suatu desakan keadaan, dia terpaksa menceritakan latar belakang kehidupan bapaknya. Atau oleh suatu kebetulan bekas perwira itu sendiri akhirnya mengetahui pekerjaan bapaknya di masa lampau. Dan bagaimana reaksinya? Apakah dia bersikap lunak, membiarkan masa lalu itu ditelan masa? Atau bersikap sebaliknya? Belum lagi diketahui. Beberapa kali Salman membalikkan badannya sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Tapi matanya tidak jua mau terpejam. Sekarang dia terlentang, dibiarkannya tangannya merentang seenaknya sebelah menyebelah. Diperhatikannya langit-langit kamar yang dicat dengan warna hijau sejuk, tapi tidak memberikan reaksi nyaman baginya. Setelah masalah latar belakang kehidupan bapaknya sekarang yang melintas dalam pikirannya, kejadian tadi siang dengan Fijri di bawah sebuah pohon bakau yang rindang. Kejadian itu menguasai seluruh perasaannya. Tubuh Fijri yang penuh berisi, yang dipeluknya menggelitik perasaannya. Juga rasa lembut bibir gadis itu yang dikecupnya membayangkan kembali dan menyelinap dalam seluruh sel tubuhnya. Apakah baru pertama kali itu dia mencium bibir seorang perempuan? Dia harus jujur. Dia mengakui itu bukan yang pertama kali, tapi puluhan kali, bahkan barangkali lebih dari itu. Sebagai laki-laki yang normal, apalagi hidup di kota besar di mana kemungkinan-kemungkinan terbuka tanpa batas, tentu saja Salman tidak terkecuali. Dia mengenal baik kehidupan malam di Jakarta, walaupun dalam batas-batas tertentu. Seseorang tidak usah berpura-pura alim dengan jalan menutup-nutupi yang sebenarnya terjadi atas dirinya. Tapi yang menjadi masalah baginya, apakah kejujuran seperti itu harus diceritakan pula kepada Fijri? Tentu saja tidak mungkin. Salman membantahnya sendiri. Sesuatu yang kita ketahui tentang perempuan lain kadang-kadang tidak perlu diketahui oleh perempuan yang kita cintai. Demikian sering dikatakan orang. Salman tersentak ketika pintu kamarnya diketuk orang. Berbarengan dengan itu suara lembut Fijri menyelinap masuk ke dalam kamarnya melalui lubang angin. "Bangun, sudah jam 5:30, kata suara itu. Salman belum lagi terbangun benar, rasanya baru beberapa saat yang lalu dia tertidur, tapi cukup pulas. Walaupun ada sedikit beban berat menggantungi kepalanya karena tidur yang tidak sempurna itu, tapi dipaksanya juga untuk duduk. Dari mulutnya keluar jawaban, "Ya, aku sudah bangun." "Enak benar tidurnya," kata Fijri dari luar. Salman tidak menjawab. Dia berdiri sambil membetulkan ikatan tali celana piyamanya. Sudah itu, dia membuka pintu. Angin pagi yang sejuk menyapu muka dan tubuhnya. Dia mendapati Fijri sudah mandi dengan baju tidur yang sangat longgar menutupi tubuhnya. Rambutnya belum lagi rapih disisir, tapi dia tetap cantik. "Enak benar tidurnya, sampai lupa bangun," kata Fijri lagi. "Tak juga." "Maksudmu?" "Aku kurang bisa tidur semalam. Aku baru pulas beberapa saat yang lalu." "Kau sakit?" tanya Fijri serius. "Tidak. Jadi, aku tidak tahu kenapa." Salman berbohong. "Apa kamarnya tidak cocok?" "Bukan, aku kan sering tidur di sini." "Apa ada yang mengganggu?" kata Fijri. Sambil mengucapkan pertanyaan itu, pikiran Fijri teringat pada orang asing yang datang kemarin secara aneh. Tapi
tentang orang asing itu tidak mau menceritakannya kepada Salman. Tidak, tidak ada yang mengganggu. Tapi benar-benar kau tidak sakit? Tanya Pijri lagi ingin kepastian. Sungguh, aku tidak sakit. Kalau begitu, kau mandilah. Menurut Bapak, kita berangkat pukul 7. Pijri menjelaskan. Sambil menganggukkan kepalanya tanda mengerti, Salman kembali ke kamarnya, kemudian mandi. Begitu pula Pijri, dia kembali ke kamarnya melanjutkan membenahi rambutnya. Di sana didapatinya Yulia sudah siap berdandan, sehelai celana zin biru menutupi bagian bawah tubuhnya, sedang bagian atas sehelai blus merah muda yang tidak begitu menyolok. Tapi cukup kontras dengan warna biru itu. Rambutnya diikat buntut kuda. Yulia kelihatan rapih dan mungil sekali. Dia seperti anak gadis sekolah menengah atas. Cantik benar kau hari ini, tidak sehari-harinya. Itulah pujian yang keluar dari mulut Pijri bercampur rasa heran. Yulia selama ini tidak pernah memperdulikan cara berpakaian, tapi pagi ini tiba-tiba berpakaian rapi dan cukup menarik pula. Pijri menduga kakaknya mulai berubah dan dia memang pantas berpakaian bagus. Ada apa gerangan? Pijri memancing reaksi kakaknya. Tidak ada apa-apa, kan sekali-kali boleh juga berpakaian rapi, jawab Yulia seenaknya. Tapi lain dari biasa. Biasanya bagaimana? Tanya Yulia pura-pura. Ah, kau tidak usah pura-pura. Rupanya ada hal aneh hari ini. Barangkali laki-laki asing itu datang semalam ya, kata Pijri nakal. Kau jangan macam-macam. Memang laki-laki itu siapa? Orang gila kok dibawa-bawa, kata Yulia. Ah, siapa bilang orang itu gila? Barangkali dia musafir yang mencari kepuasan jiwa. Pijri berkelakar. Sudah, pokoknya aku ingin berpakaian rapi, titik. Untuk menarik perhatian barangkali. Pijri memancing lagi. Untuk menarik perhatian siapa? Salman, kata Pijri pendek. Kau tidak boleh berprasangka buruk terhadap kakakmu. Yulia marah, merasa tersinggung. Habis bagaimana? Apa tidak boleh aku berpakaian rapi? Pijri tidak menjawab. Dia menyesal menduga yang bukan-bukan. Tabiatnya yang suka berprasangka buruk itu tiba-tiba muncul kembali. Hatinya mengakui bahwa prasangka itu timbul semata-mata karena cintanya pada Salman. Dia ingin menguasai sendiri Salman, orang lain tidak boleh menggagahinya. Tinggalkan tabiat burukmu itu, Yulia memperingatkan adiknya. Apa aku tidak tahu hubunganmu dengan Salman? Dan apa mungkin aku berbuat kurang ajar terhadapmu? Maafkan aku, Kak. Pijri menyesal. Lain kali pikir-pikir baru mengucapkan sesuatu. Aku berjanji, Kak. Sudahlah, lupakan semua. Aku maafkan kau. Aku berpakaian begini cuma ingin menjadi supir menggantikan Bapak. Kasihan Bapak, biarlah dia istirahat di belakang, duduk tenang dengan Ibu. Jadi bukan untuk menggagahi seseorang, apalagi Salmanmu, kata Yulia setengah membentak. Tanpa menunggu jawaban Pijri, Yulia sudah menggandeng tangan adiknya meninggalkan kamar. Di luar mereka menjumpai semua sudah siap di meja makan, tinggal menunggu mereka berdua. Salman kelihatan agak murung, duduk berhadapan dengan bekas perwira itu. Keduanya kelihatan segan membuka percakapan. Bekas perwira itu dan Salman menyaksikan kedua gadis itu bergandengan tangan. Bukan suatu yang tidak lazim, tapi kali ini agak lain. Yulia kelihatan sangat ketat menggandeng adiknya dan pakaian Yulia pun sangat aduhai pula, berlainan dengan kebiasaan. Ada apa gerangan? Kau kelihatan rapi sekali, bekas perwira itu menyatakan keheranannya pada Yulia. Ah, biasa kok, jawab Yulia seenaknya. Aku lihat tidak biasa, bapaknya tertahan. Aku cuma ingin menjadi supir menggantikan Bapak. Oh ya, biar Bapak dan Ibu duduk santai di belakang. Setuju, Bu? Tanya Yulia pada ibunya. Setuju saja, tapi hati-hati, jangan lengah. Percayalah, Bu, aku akan hati-hati. Bagaimana, Pak? Tanya ibunya pada bapaknya. Aku pun setuju. Jadi,
Kau berpakaian seperti ini hanya untuk menyetir? Potong Salman. Yulia mengiyakan dengan mengangguk. Mereka diam, mereka mulai mengganyang sarapan pagi yang terdiri dari nasi goreng dengan telur mata sapi dan kopi susu panas. Mereka makan dengan lahap kecuali Salman yang masih diganggu oleh pikiran yang membuatnya tidak bisa lelap semalam. Kemurungan Salman rupanya diperhatikan oleh bekas perwira itu sejak tadi. Ia heran. Kau kelihatan segan makan, ada apa? Tanya bekas perwira itu. Tidak apa-apa, Pak. Tapi kau nampak lesu. Apa semalam tidak bisa tidur? Sedikit terganggu. Kenapa? Ada sedikit persoalan. Tentang apa? Tapi sama sekali tidak mengkhawatirkan. Salman mengelak. Kalau ada persoalan lebih baik cepat diselesaikan. Ya, buat apa dipendam-pendam? Selak sang istri. Tapi persoalan yang saya hadapi ini tidak serius. Salman berbohong. Baiklah, kita berangkat saja sekarang. Tapi kau bisa mengendarai skutermu? Bisa, Pak. Tidak usah khawatir. Dan Yulia, jadi kau nyetir? Siapa? Jawab Yulia seperti seorang prajurit yang sedang menerima perintah dari komandannya. Tapi kau jangan lari cepat-cepat. Kita harus terus bersama Salman. Siapa? Kata Yulia lagi. Mereka berangkat diiringi sinar matahari pagi yang sejuk. Yulia mengendarai mobilnya dengan santai, diikuti dari belakang oleh Salman dengan skuternya. Sekali-sekali Yulia melihat Salman melalui kaca spion. Apakah anak muda itu tidak tertinggal jauh di belakang? Dia memperhatikan wajahnya. Salman masih agak murung kelihatannya, tapi tidak mengkhawatirkan. Demikian kesimpulan Yulia. Pijri pun sekali-sekali melihat ke belakang bila Salman tertinggal jauh sedikit. Dia cepat memperingatkan Yulia supaya memperlambat lari mobilnya. Dan peringatan itu dituruti dengan patuh oleh Yulia. Sekarang Yulia tahu dalam hati adiknya mulai tumbuh cemburu, pertanda baik bagi seorang yang sedang jatuh cinta. Tanpa terasa mereka pun sampai di Jakarta. Rumah keluarga bekas perwira Angkatan Laut itu adalah sebuah rumah yang cukup besar, terletak di daerah yang bukan elit, di sebuah jalan di Petojo. Memasuki ruangan tamu rumah itu, mata pertama-tama akan tertancap pada sebuah lukisan seekor banteng sedang berkelahi mati-matian menaklukkan seekor singa. Gambar itu naturalistis dengan garis-garis yang jelas dan gerak yang sangat dinamis, hingga kesan kita yang melihat ingin pula berkelahi seperti banteng itu. Lukisan itu mungkin jiplakan dari lukisan Raden Saleh yang terkenal, tapi bentuk perkelahian kedua binatang itu punya gaya tersendiri, gaya orang yang melukis gambar itu. Siapa penggambarnya? Tidak ada tanda tangan di sana. Di bagian lain kamar ada sebuah model kapal layar yang dibuat dari perak murni, disimpan dalam kotak kaca yang bagus. Mereka yang bukan pelaut tidak akan cepat mengenal model itu kalau tidak memperhatikannya benar-benar. Model kapal layar itu adalah kapal pelatih Dewa Ruci yang telah menjadi kebanggaan tiap pelaut Indonesia karena bentuknya yang anggun. Cuma itu yang menghiasi kamar tamu, di samping meja dan kursi tamu yang tidak mewah dan benda-benda lain yang tidak begitu menarik perhatian. Setelah istirahat sebentar, bekas perwira itu terus berangkat ke kantornya. Belum sempat duduk, seorang pegawainya datang melaporkan, katanya di pasaran sekarang ada terjual sejumlah besar onderdil kapal bermerek sama dengan yang diagemnya. Suatu hal yang sangat mengherankan, padahal setahu sang pegawai, perusahaan mereka sebagai agen tunggal di Indonesia tidak pernah melemparkan barang dalam jumlah besar ke pasar-pasar. Dan lagi persediaan barang di gudang sangat terbatas. Adanya barang-barang sejenis itu menimbulkan tanda tanya besar. Dari mana barang-barang itu masuk? Pertanyaan ini harus bisa dijawab dengan cepat. Apakah telah terjadi penyelundupan? Atau barangkali ada kesengajaan dari perusahaan yang membuat mesin kapal itu menunjuk agen baru untuk menjual mesin-mesinnya?
Padahal dalam perjanjian yang disetujui, hanya perusahaan yang dipimpin oleh bekas perwira itulah yang mempunyai hak tunggal menyalurkan mesin itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.